Jadi id ending dibaca ada tiga. Dibaca ada tiga golongan nih. Yang pertama itu id ending dibaca dengan bunyi akhiran t. Id ending dibaca dengan bunyi akhiran d. Id ending dibaca dengan bunyi akhiran ed. Oke. Kapan id ending dibaca dengan bunyi akhiran tiga tadi? Oke. Yang pertama bunyi t. Oke ya. Bunyi t itu jika bunyi akhiran verb 1 adalah voiceless. Voiceless. Apa itu voiceless? Voiceless itu ada 9 bunyi yang dihasilkan oleh manusia. Ya iyalah jelas. Nah jadi 9 bunyi yang kita bunyikan, tapi tenggorokan kita nggak bergetar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, jumpa lagi dengan channel Can Speak English. Today we are going to learn about ed ending and question word. Hari ini ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan dan saya juga sudah siapkan jawabannya. Singkat aja kita bahas tentang ed ending, penggunaan ed ending dalam regular verb dan question word, kata tanya. Oke, jadi nonton terus video ini sampai selesai. Thank you. Oke, Mister. Yap. Pertanyaan pertama, cara mengucapkan ed ending itu sendiri gimana, Mister? Cara mengucapkan ed ending. Betul. Penggunaan ed ending ya. Betul. Oke. Jadi ed ending ini fungsinya dia dipakai untuk past tense atau digunakan untuk verb 2 dalam bentuk simple past tense. Ya. Jadi kalau verb 1 digunakan untuk simple present atau daily routine. Kalau past tense digunakan verb yang digunakan untuk lalu. Peristiwa yang dulu, yang lalu. Nah, dalam regular verb itu ada kata kerja yang beraturan. Regular. Yang kata kerja beraturan itu verb 2 dan verb 3 itu selalu sama. Ya. Verb 2 dan verb 3 selalu sama. Dia selalu berakhiran ed. Itu yang disebut dengan regular verb. Nah, kalau dia irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan, itu verb 2, verb 3 kadang sama, kadang beda, kadang tulisan sama, kadang bacanya beda. Contoh, regular verb. Ya, regular verb. Membunuh, kill. Verb 1. Verb 2, killed. Verb 3, killed. Sama kan? Nah, tapi kalau dia irregular verb, go, when, gone. Wah, beda-beda tuh. Jauh banget. Jauh banget. Nah, jadi nggak ada rumusnya. Mesti dipelajari Satu-satu. satu-satu. Satu kalimat itu irregular, semua Dipelajari satu-satu kata, harus tahu. Jadi kalau kamu hafal kosakata dalam bahasa Inggris, khususnya kata kerja, kamu wajib tahu 4 verb sekaligus. Verb 1, verb 2, verb 3, verb ing. Sama arti. verb ing. Go, when, gone, going. Wow. Pergi artinya. Kayak seperti itu. Itu untuk penggunaan irregular verb. Nah, kalau yang regular gampang. Karena verb 2, verb 3 selalu sama bunyinya, dibalik-balik pun sama. Seperti itu. Ada pertanyaan kayak gini, Mister kenapa sama? Hilangkan aja salah satunya. Iya. Kenapa itu, Mister? Kenapa yang 2 dan 3 selalu sama gitu ya? Pakai aja 2 gitu kan? Iya. Sama 2, 3. Fungsi dari 3 apa kalau 2-nya? Jadi dia karena dalam bahasa Inggris itu ada yang penggunaan seperti tadi, penggunaan verb 2 dan verb 3 itu dia cuma namanya aja. Kan nggak butuh energi juga untuk hafal. Betul. Kalau mau hafal verb 2 udah termasuk verb 3-nya sekaligus. Kan lebih gampang sebetulnya walaupun dia bikin verb ada 10, tapi kalau 9 sampai 10 sama ya ngapain kita komplain? Sama aja. Itu. Nah, penggunaannya rule number 1 itu aturan nomor 1. Nanti saya kasih definisinya di layar juga. Jadi ed ending dibaca ada 3. Dibaca ada 3 golongan nih. Yang pertama itu ed ending dibaca dengan bunyi akhiran t. Ed ending dibaca dengan bunyi akhiran d. Ed ending dibaca dengan bunyi akhiran ed. Oke. Kapan ed ending dibaca dengan bunyi akhiran 3 tadi? Oke, yang pertama bunyi t. Oke ya. Bunyi t itu jika bunyi akhiran verb 1 adalah voiceless. Voiceless. Apa itu voiceless?
Voiceless itu ada 9 bunyi yang dihasilkan oleh manusia. Ya iyalah jelas. Nah jadi 9 bunyi yang kita bunyikan, tapi tenggorokan kita nggak bergetar. Oh gitu. Kalau getar bukan voiceless. Namanya juga less. Less. Apa itu artinya? Less itu artinya tidak ada. Oh. Priceless, nggak ada harganya. Oke ya. Jadi voiceless tadi, jadi tanpa getaran di tenggorokan. Contoh misalnya ada Oke, itu ada beberapa bunyi akhiran tadi. Nah, kita masuk di bunyi akhiran yang akhiran voiceless P, bunyi akhiran P. Contoh kata melompat, jump. Akhirannya kan P, jump. Kalau dia masuk dalam past tense, menjadi jumped. Jumped. Iya. Keren juga ya. Today I jumped. Yesterday I jumped. Jumped. Bukan jumped. Iya, biasa orang gitu. I jumped. Jumped. Oke. Itu karena dia nggak pernah belajar di ending. Nah kemudian yang kedua yang berbunyi akhiran S misalnya. Mencium Atau misalnya kata kencing. Kencing itu PISS bukan PSI. PISS, peace dong. Oke, itu tulisannya peace. Oke, double S. Oke ya. PISS itu artinya kencing ya. Nah, kalau misalnya dia masuk dalam past tense menjadi pissed. Bukan pissed. Pissed. Karena kenapa dia ininya dibaca T? Karena bunyi akhiran huruf satunya S, pissed, dan S itu voiceless. Pissed. Iya. Yang ketiga, ada bunyi akhiran K. Contoh lagi misalnya kayak kata menendang, kick. Kan akhirannya K voicel kan, bertemu dengan ED, maka ED-nya dibaca T. Kicked. I kicked the ball. I kicked the ball yesterday. Yeah. With my friend. Kicked. Kalau menjadi saya menendangnya. I kicked it. PSK. Oke. Kemudian lanjut lagi ada berbunyi akhiran F. Kata kerja yang berbunyi akhiran F. Contoh misalnya kayak kata tertawa. Tulisannya Laughed. Oke, bukan lauget kan bacanya. Kata tertawa, GH itu dibaca F. Jadi sekali lagi bunyi akhiran, bukan huruf akhiran. Jika kata kerja berbunyi akhiran voiceless, maka id endingnya dibaca dengan T. Jadi tadi tertawa, tergantung bunyinya. Ya, I laugh. Yesterday I laughed. I love you juga. Itu beda lagi. Itu nanti pembahasan di definisi yang kedua. Oke. Laughed. I laughed. Seperti itu. Akhiran yang berbunyi akhiran CH. Watch. CH itu kan tanpa getar juga, voiceless. Watch. C. Watch. Tambah ed-nya dibaca T. Watched. I watched the movie last night. Watched. Seperti itu. Bukan watch it. SH, akhiran SH. Contoh, mencuci. Wash. Tambah T. ED dibaca Washed. T. Washed. Selesai. Finished and washed. Jadi dia bacanya semua akhiran T. Jika bunyi akhiran verb 1 adalah voiceless. T termasuk voiceless. T. Tapi nanti dia masuk dalam pengecualian. Dia nanti masuk di aturan ketiga. T itu kan bunyinya akhirnya T. Tapi nanti dia juga. Dia Double dong. Double. Jadinya dia nanti dimasuk di aturan ketiga. Nah itu tadi aturan pertama ya. Oke. Jadi anggota voiceless itu ada P, ada K, ada F, ada S, ada C, ada S. Kemudian ada T. Ada beberapa anggota voiceless yang kamu wajib tahu. Oke. Intinya voiceless itu bisa diidentifikasi dengan cara tenggorokan kita tidak bergetar atau tidak. Itu yang paling mudah. Kamu nggak perlu hafal banyak-banyak.
deteksi aja. Oh, voiceless berarti. Oh iya, voiceless berarti. Iya. Jadi kalau ngomong gini dulu. Kayak gitu juga. Gitu juga. Jadi kalau misalnya huruf-huruf yang bukan voiceless itu pasti bergetar secara automatically. Kamu nyebutan huruf N dengan cara apapun pasti bergetar. N. Iya gitu. Ada dulu Mister kalau saya bilang N kan gak getar N. Misalnya kan. N. Iya. Kalau tapi kan penyebutannya nggak gitu. Emang kamu disuruh menyanyi, tapi kan disuruh atau N. Dua-duanya bergetar, jadi dia bukan voiceless. Oke, itu yang pertama ya. Menggunakan bunyi akhiran ed. Menggunakan bunyi akhiran ed yang dibaca t, id ending. Aturan pertama dibaca t. Aturan kedua, id ending dibaca dengan bunyi akhiran d. D itu D. Ya, dibaca dengan bunyi akhiran d. Definisinya, id ending dibaca d jika bunyi akhiran verb 1 adalah non-voiceless. Kebalikan dari voiceless. Non-voiceless. Antitesis. Ya. Contoh, membuka, open. Membuka kan, open akhirannya n. Tambah ed, dia menjadi opened. Open. Bukan opened. Bukan opened. Sama seperti membunuh, kill. Kalau dia tambah ed menjadi killed. L bertemu D. Karena L bukan voiceless. L Bergetar. L. Oh. M getar M juga. bergetar juga. Seperti itu. Sama kayak merampok, rob. Ibrahim. Akhiran D. Ya. Rob itu pasti dibaca robbed kalau dia lampau. Kenapa? Karena rob akhiran B bukan voiceless. Mencuci, membersihkan, clean, membersihkan kan? Akhirannya N bukan voiceless. Jadi kalau kemarin saya membersihkan dapur, I cleaned the kitchen yesterday. I cleaned. Bukan cleaned. Seperti itu. Itu yang berbunyi akhiran id ending dibaca dengan akhiran D. Lanjut. Banyak banget berarti itu contohnya. Pokoknya selain voiceless semua dibaca dengan akhiran D. Selain voiceless. Ntar kita bikin sendiri aja ya contoh-contohnya. Contoh-contohnya. Nah, kalau dulu saya menggunakan nama orang. Cara ngomongnya menggunakan kayak gitu juga. Sama. Saya pelajari tiga-tiganya, aturannya ini kan baru 2 nih. Nah, jadi saya lihat nama kontak tuh yang berbunyi akhiran voiceless, itu saya tambahkan T. Misalnya tadi kayak contoh nama Lilis, akhirannya S, Lilis. Misalkan namanya Susi. Johan misalnya. Kalau Susi kan I, dia D berarti itu. Akhiran D karena akhiran I bukan voiceless. Iya. Susi. Atau misalnya ini mah cuma buat latihan bunyinya aja. Yes. Sekarang namanya Ridwanet kan kalau di ending kan. Ridwan. Banyak gitu. Atau nama lain misalkan Ronald. Seperti itu. Gampang. Latihan bunyi id-endingnya seperti itu. Siapin tuh kontak WA-nya. Nah, berarti ya. Mister. Terus aturan ketiga. Aturan ketiga id ending dibaca dengan bunyi akhiran ed, iya kan? Bunyi akhiran ed. Bunyi akhiran ed itu jika bunyi akhiran verb 1 adalah D atau T. D atau T. Ya itu bunyinya yang T itu bunyi voiceless, tapi dia pengecualian. D juga non voiceless, tapi dia pengecualian. Dia jadi masuk di dalam aturan yang ketiga. Nah, ini yang paling gampang. Paling gampang. Kenapa? Karena kalau bunyi T dimasukkan ke dalam bacaan T juga, jadi double consonant jadinya. Want menjadi wanted. Print menjadi printed. Jadi double consonant kan? Mubazir, mendingan pindahin ke aturan ketiga. Want, wanted. Print, printed. Nah, dibaca. Kemudian needed, bukan needed. Kalau dimasukkan ke dalam yang non voiceless D tadi, kan jadinya double D jadi. Tuh. Jadinya need. Dibaca biasa aja gitu. Iya, needed. Add menambah, added. Added. Create
akhiran T menciptakan, created. Bukan created. Menghadiri, attended. Oh. Bukan invited. Kan itu. Kan bunyinya T. Bunyinya T seperti itu. Jadi bunyinya, perhatikan bunyinya. Bunyinya. It's not about the letter, but it's all about the sound. Seperti itu. Jadi sounds matter for that. Jadi bunyi yang berpengaruh, bukan letter, bukan hurufnya. Iya. Bisa dipahami? Insya Allah. Jadi penggunaan ed ending itu fungsi paling besar, dia hanya dipakai untuk past tense. Itu fungsi paling besar. Masa lalu. Any question? Oke. Seperti itu ya. Yang selanjutnya berarti Mister ya. Yang ide udah selesai. Boleh.